Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami, di mana di sini beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Widya Novita. Ada teman saya Tia Antan Oktayani. Terus ada Aprila Humaira dan Konstantia Pariso. Nah, di sini kami membahas tentang peran ayah dalam pengasuhan anak. Nah, baiklah, di sini saya akan membacakan peta konsepnya. Yang pertama ada A, peran ayah dalam pengasuhan anak, dan yang B, ada peran ayah menurut para ahli. Yang C, tugas dan tanggung jawab ayah terhadap anak. D, ada ayah ideal, dan yang E adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengedukasi ayah atau calon ayah. Nah, jadi di pembahasan pertama ini ada tentang peran ayah dalam pengasuhan anak. Nah, ayah adalah seorang figur yang berperan terhadap perkembangan dan keberhasilan anak. Salah satu peran yang dilakukan oleh ayah yaitu bagaimana cara ayah merawat anak-anaknya, dan ayah juga adalah sebagai kepala rumah tangga yang bertugas mencari nafkah dan penghidupan bagi keluarga. Waktu ayah lebih panjang berada di luar rumah. Terus, anak sangat membutuhkan kehadiran seorang ayah, baik secara fisik maupun fisikis. Pelukan dan dekapan ayah yang membuat anak menjadi lebih tenang dan bahagia. Perubahan sosial ekonomi serta budaya memberikan pengaruh pada masyarakat dalam persepsi peran serta figur ayah. Nah, jadi untuk saat ini peran ayah itu sangat berperan di dalam berbagai hal dan banyak hal. Salah satunya itu dalam proses pengasuhan, partisipasi dalam aktivitas, dan masalah pendidikan. Nah, kalau dulunya itu masalah pengasuhan anak itu lebih berfokus pada seorang ibu. Nah, mulai sekarang ini ayah itu mendapatkan kesempatan serta ruang untuk mengekspresikan dirinya dalam proses pengasuhan anak. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peran ayah menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Cabrera, yang kedua menurut Amin, dan yang ketiga menurut Richard J. Halverson. Langsung aja, yang pertama menurut Cabrera, tahun 2000 ayah turut memberikan kontribusi penting bagi perkembangan anak. Pengalaman yang dialami bersama dengan ayah akan mempengaruhi seorang anak hingga dewasa nantinya. Terus yang kedua menurut Amin, tahun 2010, adapun dukungan ayah secara instrumental dalam perawatan merupakan penyediaan materi yang dapat memberikan pertolongan langsung seperti pinjaman uang, pemberian barang, dan makanan. Yang ketiga, menurut Richard J. Halverson, berpendapat bahwa ayah bertanggung jawab atas 3 tugas utama. Pertama, ia haruslah mengajar anaknya tentang Tuhan dan mendidik anaknya dalam ajaran agama. Kedua, seorang ayah haruslah mengambil peran sebagai pimpinan dalam keluarganya. Dan yang terakhir, ayah haruslah bertanggung jawab dan didisiplin. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab ayah terhadap anak. Sudah kita ketahui kan, figur seorang ayah itu bukan hanya seorang yang untuk mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan keluarga atau untuk anak-anaknya, tetapi juga peran figur seorang ayah itu bisa untuk mengasuh anak-anak, berpartisipasi dalam kegiatan aktivitas anak-anak serta permasalahan pendidikan anak-anaknya. Dan saat ini juga sudah kita lihat mulai diberikan kesempatan atau ruang bagi figur ayah untuk mengekspresikan diri dalam proses pengasuhan atau parenting anaknya. Dan menjadi seorang ayah adalah kebanggaan bagi setiap pria tersendiri. Menjadi seorang ayah pun adalah sebuah anugerah yang tak terkira harganya. Kebahagiaan dalam hidup akan semakin lengkap
lengkap dalam status baru menjadi seorang ayah untuk anak-anaknya, bukan hanya untuk suami dari istrinya, tetapi juga ayah untuk anak-anaknya. Di sini tugas dan tanggung jawab ayah untuk anak-anaknya itu atau keluarganya itu sudah kami rangkum seperti yang pertama itu ayah sebagai pemimpin. Kenapa dikatakan menjadi pemimpin di sini? Karena ayah menjadi satu orang yang sangat diidamkan oleh anak-anaknya atau sebagai panutan yang pertama di dalam keluarga. Karena pemimpin di sini adalah dia kepala keluarga di dalam keluarga itu sendirian. Bisa dikatakan kita perumpamakan seperti nakoda untuk kapal laut gitulah ya. Seumpamanya kapal itu nggak ada nakodanya, nggak akan bisa berlayar. Dan di situ juga seperti keluarga, tanpa ayah juga keluarga tidak akan bisa berjalan sempurna atau lengkap. Di sini ayah sebagai pemimpin, menjadi pemimpin di dalam keluarga itu sangat besar tantangannya atau sangat sulit. Saya katakan sulit karena sudah kita lihat sendiri kan, kita punya ayah nih ya, kita tahu gitu perjuangan dan apa sih yang sudah dihabiskan, apa sih yang sudah dikeluarkan, apa sih yang sudah dikorbankan ayah untuk kita sebagai anaknya. Jadi pemimpin untuk sosok ayah di sini sangat-sangat diperlukan dan sangat-sangat luas cakupannya. Dan bagaimana kita sebagai anak kita menghargai dan menghormati sosok seorang ayah sebagai pemimpin kita. Dan yang kedua adalah pelindung, di mana ayah menjadi pelindung atau tempat kita bersandar, kita mengeluarkan keluh kesah kita. Dia menjadi pelindung kita, apakah kita ini nyaman, tentram di dalam suatu keluarga atau tidak untuk anak-anaknya. Yang ketiga, memberi teladan. Menjadi seorang ayah juga bukan hanya sebagai pemimpin saja atau memberikan atau pelindung, tetapi juga memberi teladan. Kenapa memberi teladan? Karena tingkah laku, sifat apapun yang dikeluarkan oleh ayah akan dicontoh anak-anaknya atau akan dilihat oleh anak-anaknya. Seperti apa sih ayahku, seperti apa sih seorang ayah itu, seperti apa. Dan itu akan menunjang juga kemajuan dalam segi pertumbuhan dan perkembangan psikologi anak. Seumpamanya ayahnya bertingkah laku atau memperlakukan ibunya atau anak-anaknya itu keras, bukannya keras gimana ya, kasar gitu ya, gimana ya, pokoknya ada terlalu gimana ya, keras atau kasar gitu ya. Jadi otomatis anak akan meniru apa yang pernah dilakukan oleh ayahnya, karena dia akan mencontoh orang-orang terdekatnya dulu. Karena seperti yang kita ketahui, ciri-ciri anak usia dini itu akan mengcopy paste tingkah laku atau perilaku orang tuanya atau orang terdekatnya dulu. Jadi dia akan mempraktekkannya kepada teman-temannya atau ke dia sendiri. Yang keempat adalah motivator. Selain menjadi panutan atau teladan, ayah juga menjadi motivator, dimana kehadiran seorang ayah ini atau posisi seorang ayah ini, dimana sih dia harus menjadi ini, menjadi itu. Di sini juga dia memotivasi anak-anaknya atau keluarganya. Di dalam keluarga juga ayah berperan sebagai motivator, mendorong anggota keluarga untuk semangat seperti belajar, bekerja, dan juga beribadah. Dan peran motivasi ayah di sini tak selalu dengan memberikan nasihat saja, namun dengan perbuatan dan tingkah laku pun kiranya dapat memberikan motivasi positif bagi anak-anak serta keluarga. Untuk para ayah, pentingnya kiranya untuk tak segan-segan memberikan pujian yang membangun kepada seorang anak. Yang selanjutnya, yang kelima adalah memberi perhatian. Di sini juga meskipun ayah itu sebagai orang yang tegas,
keras, teguh dalam pendiriannya. Tapi di sisi lain ayah mempunyai hati yang sangat lembut, sangat lembut. Di sini yang kelima ini kita membahas tentang memberi perhatian, di mana ayah juga tidak hanya ibu saja yang sering kita ketahui sangat lembut atau apa, tetapi memberi perhatian ini juga berperan dalam untuk ayah juga. Tidak hanya saja ibu saja yang wajib memperlihatkan segala kebutuhan anaknya, ya. Ayah pun memiliki ambil yang penting dalam memberikan perhatian, baik perhatian dari segi materinya, pendidikan, kesehatan, agama dan emosional anak-anaknya atau keluarganya. Dan di sini seorang ayah juga harus pintar dalam memberi kasih sayang dan perhatian antara anak dan antara anak-anaknya atau istrinya. Dan yang selanjutnya, yang keenam, ada pengajar. Di sini ayah adalah pendidik. Kita ketahui juga keluarga adalah pendidik utama untuk perkembangan pertumbuhan anak-anaknya. Dimana di sini ayah menjadi pengajar juga. Seorang ayah mampu menyesuaikan peran selagi sebagai pemimpin dalam keluarga. Ia harus mampu untuk menjadi pengajar bagi anak dan istrinya, baik itu dari segi sosial, masyarakat, dan norma-norma agama. Apabila ayah gagal untuk menjadi pengajar, maka tidak menutup kemungkinan anak-anak akan gagal dalam segi kayak mencapai apa yang ingin dia capai, apa yang ingin dia perjuangkan, apa yang ingin dia jalani. Jadi karena kan di sini modal utama adalah ayah yang menjadi pengajar utamanya. Dan yang selanjutnya ketujuh, melatih disiplin. Melatih disiplin. Melatih disiplin di sini untuk mengajarkan anak-anak agar sangat mengutamakan disiplin waktu, disiplin segala halnya. Jadi di sini adalah yang pertama di sini untuk melatih disiplin anak adalah orang tua, yang di sini juga menjadi peran dan tanggung jawab tugas dan tanggung jawab ayah. Mengajarkan kedisiplinan dalam hidup dimulai dari rumah atau keluarga. Peran pengajaran di rumah adalah sentral, guru pendidik adalah orang tuanya. Jadi untuk pendidik di dalam keluarga itu adalah kedua orang tua, ayah dan ibu. Dan ayah adalah salah satu guru yang seharusnya memberi pelajaran tentang apa itu disiplin. Mengajarkan kedisiplinan di dalam rumah tangga merupakan hal yang seharusnya menjadi aktivitas sehari-hari di rumah agar selalu lancar dan teratur. Kedisiplinan yang tak dimulai sejak usia dini hanya akan membebaskan anak untuk tidak menghargai sebuah waktu. Maka tak heran apabila saat ini banyak dari kita tidak menghargai waktu itu apa. Selanjutnya yang kedelapan, ayah sebagai pembimbing. Sang ayah wajib membimbing keluarganya agar selalu berada di jalan yang benar dan tepat. Utamanya adalah untuk menjadi pembimbing dan mengarahkan anak agar tidak salah dalam bergaul dan menentukan tujuan hidup, seperti membimbing dalam segi beribadah, tata cara sopan santun, moral, segala hal yang menyangkut masyarakat atau menyangkut tentang kehidupan individu ataupun berkelompok. Di sini sebaik-baiknya ayah adalah mereka yang mampu menjadi berkomentar tempat tunjukkannya di saat sang anak terpuruk dalam kebingungan menentukan pilihan hidupnya. Jadi di sini ayah membimbingnya, kamu harus gini loh, diberi pencerahan atau memberikan jalan untuk anak-anaknya agar bisa memilih. Yang berikutnya mencari nafkah. Di sini ayah juga bertugas dan bertanggung jawab untuk mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan keluarganya atau anak-anaknya, seperti mencari nafkah
ataupun material ataupun psikologisnya. Fungsi sang ayah adalah sosok yang mampu menjadi penyeimbang dan pengayom dalam keluarga, tidak hanya mencari nafkah. Dan yang berikutnya 11 ada partner ibu. Jadi ayah juga adalah teman untuk ibu, partner kerja, partner. Jadi ayah di sini sebagai partner ibu. Ayah bukan hanya sekedar pemimpin semata, namun juga harus bisa menjadi seorang teman untuk ibu yang baik di dalam keluarga. Teman tersebut sepertinya halnya mengurusi permasalahan ibu di dalam rumah tangga, hal seperti bisa berpartisipasi yang sudah kita bahas yang pertama tadi. Ayah bisa berpartisipasi sebagai juga mengasuh anak, mengurus dapur, hingga mencuci apapun yang dibutuhkan atau apapun yang ada di dalam keluarga itu bisa dilakukan bersama-sama. Inilah gunanya mempunyai istri, mempunyai suami, dan dia akan bekerja dengan seiringan karena dia menjadi partner yang baik. Yang berikutnya sebagai teman. Di sini sebagai teman, ayah yang baik haruslah mampu menjadi seorang pembimbing anak dan istrinya, sekaligus pandai berperan sebagai sahabat dan juga teman bagi anak dan istrinya. Sebagai contoh, menjadi teman di sini sepertinya contohnya ayah untuk meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga, bercanda ria, membahas tentang ini itu dengan anak-anak atau dengan istri. Jadi di situ ayah ini meluangkan waktu atau memberikan ruang untuk berkumpul dengan anak-anaknya serta istrinya. Berikutnya ketiga ada 13 menyediakan kebutuhan. Seorang ayah harus mampu untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga, baik itu secara lahir atau batin. Maka jangan lagi ayah yang mengesampingkan pemenuhan secara batin bagi keluarga. Yang secara batin ini kayak kasih sayang ayah, pokoknya lebih ke psikologi ya pokoknya. Jadi ayah ini bukan hanya memenuhi kebutuhan sebagai lahiriah saja, tetapi batinnya juga harus ayah penuhi. Yang berikutnya 13 itu selalu siaga. Tak cuma anggota pemadam kebakaran saja yang harus selalu siaga jika ada kebakaran, tetapi ayah pun harus selalu siap siang malam untuk anak-anaknya dan keluarganya. Sang ayah harus selalu siaga dalam kondisi dan situasi apapun ketika keluarga tengah membutuhkan bantuannya. Jadi di sini selalu siaga, ayah memang dituntut untuk selalu ada kapanpun dan saat kondisi apapun itu untuk keluarga dan anak-anak. Jadi disinilah bisa kita lihat juga waktu kesempatan yang ayah berikan untuk keluarganya atau anak-anaknya atau istrinya itu banyak atau hanya sebagian saja. Di sini juga kita bisa melihat tugas ayah itu seperti apa untuk anak-anaknya. Sekian presentasi dari saya kembalikan atau saya serahkan untuk rekan-rekan saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Antan Noktiani. Di sini saya akan membahas tentang ayah ideal, ciri-ciri ayah ideal. Seperti yang telah kami tampilkan, menjadi ayah semestinya diawali dengan menyiapkan diri untuk memiliki karakter seorang ayah ideal, atau dalam istilah lain adalah ayah juara. Nah, paling tidak ada tujuan karakteristik yang diperlukan untuk menjadi ayah ideal, yaitu kepemimpinan, keteladanan, kehangatan, optimisme, kecerdasan, kekuatan, dan kelembutan. Jadi menjadi ayah tidak hanya tegas, tapi juga harus memiliki rasa yang lembut. Halo, saya Prila Humaira. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya. Jadi kita masuk ke poin D.
Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengedukasi ayah atau calon ayah. Nah, tak hanya menjadi sosok suami saja, pasanganmu kelak akan menjadi sosok seorang ayah untuk anak-anakmu. Nah, tentu saja menjadi seorang ayah itu bukan pekerjaan yang mudah. Karena apa? Karena secara tidak langsung pasanganmu akan dituntut untuk menjadi seorang ayah yang ideal, seperti yang telah dibahas oleh rekan saya sebelumnya, maksud saya ya. Oke. Sama seperti seorang ibu, seorang ayah juga memberikan peranan yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena anak membutuhkan seorang ayah, dan baik itu secara fisik atau psikologisnya. Karena dengan dekapan atau pelukan ayah, seorang anak akan menjadi tenang dan bahagia. Nah, dari fakta itulah dapat digarisbawahi bahwa parenting adalah tugas bersama, kerjasama antara seorang istri dan seorang suami, ibu dan ayah, tanpa memberatkan satu pihak. Nah, sekarang buat kita cewek-cewek, penting dan wajib untuk kita mencari pasangan yang bisa menjadi sosok seorang ayah yang baik. Nah, berikut saya akan lampirkan sosok dan ayah yang baik seperti apa. Oke, sebelumnya saya minta maaf dulu karena backgroundnya tidak terlalu jelas gitu ya. Jadi kita masuk ke poin yang pertama, yaitu bertanggung jawab terhadap perkataan dan segala tingkah lakunya. Nah, sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai ayah, alangkah baiknya pasanganmu haruslah mempunyai jiwa-jiwa yang bertanggung jawab dan menjaga sikap dan sifatnya. Karena itu bisa untuk jadi contoh anak. Anak bisa belajar dari lingkungan sekitar, jangan lupakan itu. Terus yang kedua, suka dengan anak kecil. Nah, poin ini nih penting nih karena pasanganmu bisa membangun hubungan yang gimana ya? Maksudnya tuh yang bagus antara sosok ayah dan anak. Contohnya kayak gini. Anak itu tidak memiliki pemikiran bahwa ayah adalah sosok yang paling menyeramkan yang ada di muka bumi ini. Karena ayah dan anak memiliki hubungan yang baik. Baik, poin selanjutnya ada sabar dan gak gampang naik pitam. Nah, mendidik dan membesarkan seorang anak itu sangat-sangat menguras waktu, tenaga, dan emosi. Dan seorang ayah yang baik harusnya adalah seorang ayah yang tidak gampang marah dan emosian. Contohnya kayak gini, ketika anak menumpahkan air di lantai, terus harusnya respon kita tuh kayak gini, oh it's okay sayang, it's okay, it's okay. Nanti kita bisa lap tumpahan airnya ya, kita lap sama-sama ya. Bukan yang kayak melotot gini, kamu ngapain sih numpahin air? Enggak kayak gitu sebagai seorang ayah. Oke? Oke, poin selanjutnya ada telaten dalam hal-hal kecil. Contohnya kayak gini, pasanganmu yang telah jadi suamimu tuh menanyakan ke kamu kayak gini, Bunda, makan apa si kecil hari ini? Apakah 4 sehat 5 sempurnanya terpenuhi? Nah, dengan perhatian-perhatian kecil seperti itu akan membuat pasanganmu atau ayah dari anak-anakmu jadi aware terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Selanjutnya ada tahu apa yang dia mau dan berusaha keras mendapatkannya. Nah, sifat ulet seperti ini yang bisa menjadi pelajaran untuk anak-anakmu. Bahwa ketika menginginkan sesuatu, kita harus berusaha baru bisa mendapatkannya. Oke, selanjutnya. Nah, tidak dapat dipungkiri, merawat anak adalah sesuatu kegiatan yang melelahkan. Dan oleh karena itu, kamu hanya perlu pasangan atau calon ayah yang tidak mudah jenuh dan bisa membuat suasana menjadi lebih menyenangkan. Karena jadi ketika kamu merawat si kecil berdua, momennya tuh akan diingat terus gitu sampai kapanpun tuh itu tuh kenangan nggak bakal dilupakan. Selanjutnya, selalu mau belajar hal baru. Sifat selalu mau belajar akan membuat seseorang menjadi kaya ilmu. Dan orang yang kaya ilmu berarti memiliki wawasan yang luas di kepalanya. Sehingga kemungkinan besar dia akan menurunkan berbagai macam wawasan yang dia punya kepada anaknya. Oke, ini last but not least. Poin yang terakhir adalah mau mendengarkan dan tidak memaksakan pendapat. Nah, sifat ini nih sangat penting ketika ayah memberikan pilihan kepada si kecil, tapi dia tuh tidak memaksa anak untuk menjadi sosok yang dia inginkan. Seperti itu, terima kasih. Jadi cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah
turut partisipasi. Terima kasih juga kepada Ibu yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk menjelaskan materi tentang tentang peran ayah dalam pengasuhan anak. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.